Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar event Indonesia Sport Summit 2025 di Indonesia Arena Jakarta. Acara yang dimulai sejak pagi tadi itu bertujuan menjadi platform kolaborasi antara pelaku olahraga, pemerintah dan generasi muda. Informasi yang disampaikan Liliana Dea. Lili. Ya, benar, saat ini saya sedang berada di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung acara Indonesia Sport Summit 2025. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ini sudah dimulai sejak pagi tadi, diawali dengan fun walk dari Indonesia Arena menuju JCC, yang kemudian dilanjutkan dengan senam Nusantara di lapangan Panahan Senayan, Jakarta. Sementara itu di dalam arena sendiri, acara sudah dibuka sejak pukul 8 pagi tadi dengan Kids Sport Fashion Show di panggung exhibition, yang dilanjutkan dengan pertandingan padel seruni yang diikuti oleh Lisa Thohir, istri dari Menpora Erick Thohir, dan Ami Gumelar, itu istri dari Wamenpora Taufik Hidayat. Dan bisa saya laporkan juga, saat ini di dalam arena sudah ada berbagai macam stand, seperti stand FIFA dan iWis, di mana pengunjung nanti bisa mencoba demonstrasi VAR atau Video Assistant Referee, lalu ada juga pameran jersey dari klub-klub di Indonesia. Selain itu ada juga booth merchandise, atribut olahraga, simulator golf, dan simulator untuk mencoba balapan di Mandalika. Dan untuk kondisi sendiri, saat ini bisa saya laporkan, kondisi arena masih belum terlalu ramai, karena memang acara nanti baru akan dibuka secara resmi pada jam 1 siang waktu Indonesia Barat oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Dan untuk jadwal sendiri, siang nanti sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat akan ada NBA Talk Show, yang kemudian dilanjutkan dengan PB Padel Indonesia Talk Show pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu ada juga Football Legend Talk Show bersama Erick Thohir dan mystery guest dari Football Legend Internasional pukul 2 siang nanti. Serta kemudian acara dilanjutkan dengan Olympian Talk Show pukul 3 sore. Dan agenda hari ini sendiri, hari pertama ini nantinya akan ditutup dengan musik performance oleh Adrian Kalis, Tahitna, dan Molukan Soul. Dan benar, selain ada pameran olahraga dan talk show, di Indonesia Sport Summit ini juga ada job fair, di mana pengunjung bisa melihat-lihat peluang karir apa saja yang tersedia di industri olahraga di Indonesia. Dan Indonesia Sport Summit sendiri dijadwalkan diselenggarakan mulai tanggal 6 hingga 7 Desember 2025 oleh Kemenpora, dengan tujuan untuk menjadi platform kolaborasi antara pelaku olahraga, pemerintah, dan generasi muda, serta membangun ekosistem olahraga yang inklusif dan berdaya saing global. Demikian pendengar dan ini yang bisa saya laporkan untuk saat ini. Dari kawasan Indonesia Arena Senayan, Jakarta, Liliana Dea melaporkan untuk Pro 3 RRI Resmi Udara untuk Indonesia. Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar kali ini dari ajang Super League 2025-2026, di mana Persib Bandung sukses merudukan sang pemuncak klasemen Borneo FC dengan skor 3-1 pada partai tunda pekan kelima Super League 2025-2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion GBLA. Berikut informasinya Senti Ilhamsyah. Persib Bandung memenuhi ambisinya untuk menentukan lawannya Borneo FC pada partai tunda pekan kelima Super League 2025-2026 tadi malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Pada pertandingan tersebut, Maung Bandung sukses menang dengan skor 3-1. Pangeran Biru sempat tertinggal terlebih dahulu oleh Pesut Etam melalui gol Joel Vinicius menit 18. Gol balasan Persib dipersembahkan oleh Ramon Tanki de Andre Sousa menit 40, Federico Barba menit 50, serta gol penutup dari Sadil Ramdhani menit 90+6. Setelah pertandingan, pelatih Persib Boyan Hodak pun menilai laga melawan Borneo terbukti berjalan sulit. Bahkan tim
timnya harus tertinggal terlebih dahulu sebelum membalikkan keadaan, sehingga ia pun mengapresiasi performa pasukannya. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa ini akan menjadi laga yang sulit. Saya perlu jujur, secara menunjukkan kami bermain dengan sangat bagus dan kami mendominasi sepanjang pertandingan. Padahal memberikan penilaian tersendiri bagi tiga pemainnya, yaitu Ramon Tanki yang mencetak gol perdana, debut kiper muda Fitrah Maulana, serta penampilan apik pemain muda Nazril Alvaro di penghujung laga. Sementara itu, pada laga tersebut, penjaga gawang muda Persib Bandung Fitrah Maulana melakukan debut. Fitrah pun bersyukur mendapat kepercayaan tampil dari pelatih Boyan Hodak dan pelatih kiper Mario Zodik. Berkat kepercayaannya itu, ia bisa tampil pertama kalinya musim ini di hadapan Boboto dan membawa Persib dengan kemenangan. Alhamdulillah ya, pertandingan hari ini bisa dilakukan ke Persib, dan terima kasih coach yang memberikan game buat saya kesempatan. Mungkin untuk pertandingan ini hanya saya bisa melewatkan itu semua dan hasilnya sangat bagus sekali. Selain itu, pemilik nomor punggung 81 itu mengakui situasi di lapangan sempat membuat dirinya tegang. Namun ini adalah momen mimpi bersamanya menjadi pemain Pangeran Biru menjadi kenyataan. Sementara itu, tambahan 3 angka masih menempatkan Tom Haye dan kawan-kawan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 28 dari 12 pertandingan. Tapi jarak Persib dan Borneo FC yang berada di puncak klasemen kini terpangkas tinggal menjadi 5 angka. Presiden Prabowo Subianto meminta para atlet Indonesia berjuang sepenuh hati ketika berlaga di ajang SEA Games 2025 Thailand. Berikut informasinya, Sugandi Avandi. Saudara, dapat kesempatan, kehormatan ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melepas kontingen Indonesia menuju SEA Games ke-33 tahun ini yang berlangsung di Thailand. Presiden Prabowo meminta para atlet untuk bertanding sepenuh hati demi kehormatan nama bangsa Indonesia. Pemerintah akan memberikan bonus atau insentif kepada atlet peraih medali emas. Awalnya Presiden Prabowo bertanya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir terkait bonus untuk atlet. Presiden Prabowo meminta insentif dinaikkan menjadi 1 miliar rupiah dari sebelumnya 500 juta rupiah. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Istana Negara. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif anggaran 500 ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa. Bisa kan ya? Match bisa. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang, tapi dari muka saudara kelihatan lalu mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak kan? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan kontingen Indonesia bertekad untuk berjuang secara maksimal meraih prestasi demi merah putih. Pak Presiden, di hadapan Bapak, kontingen Indonesia bertekad menjadikan olahraga ini menjadi duta bangsa yang mencerminkan juga kebudayaan bangsa kita, Pak, dan akan berjuang habis-habisan
demi merah putih. Sepakat? Perhelatan SEA Games ke-33 berlangsung di Thailand pada tanggal 9 hingga tanggal 20 Desember tahun 2025. Indonesia mengirimkan 1.021 atlet pada 48 cabang olahraga. Pemerintah menargetkan Indonesia berada di peringkat ketiga perolehan medali dengan 80 medali emas. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 resmi bertambah menjadi 1.021 atlet usai penambahan nomor 3 cabang olahraga. Berikut informasi Niar Abdul. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tim Indonesia untuk SEA Games ke-33 Thailand 2025 bersama ini saya buka. Terima kasih. Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand resmi bertambah menjadi 1.021 atlet dari jumlah sebelumnya 996 atlet. Penambahan jumlah atlet dilakukan menjelang keberangkatan kontingen ke Bangkok dan Chonburi. Ketua Umum Nasional Olimpik Komite NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari dalam keterangannya usai pengukuhan kontingen di Wisma Kemenpora Jumat siang kemarin menyampaikan tambahan atlet berasal dari penambahan nomor di 3 cabang olahraga. Ketiga cabur tersebut diantaranya atletik, bersepeda, dan anggar. Ada perubahan nomor yang ditambahkan oleh Thailand SEA Games Thailand 2025. Kami berterima kasih kepada Menpora dan Kemenpora karena last minute atas perubahan tersebut ada 3 cabur atletik, cycling, dan fencing, dan kami mendapatkan dukungan dari Kemenpora sehingga dari 996 atlet ditambahkan menjadi 1.021 atlet. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga pun memberikan dukungan maksimal dalam penambahan atlet tersebut. Menpora Erick Thohir mengungkapkan dukungan maksimal diberikan Kemenpora demi target bersama untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin. Salah satu dengan yang terbaik adalah Kemenpora yang menyisir anggaran kami semaksimal mungkin dan mengirimkan hasil sebanyak-banyaknya untuk meraih medali sebanyak-banyaknya itu. Nah, 80 emas itu ya target. Tapi apakah kita berposisi dengan 80 emas atau dengan perak? Enggak, kan kita membeli yang terbaik. Jadi jangan dibalik paradigmanya. Justru kita memberikan yang terbaik, kita berbuat yang terbaik untuk mendapatkan angka yang terbaik. Dengan kekuatan 1.021 atlet, maka Indonesia akan turun di 49 cabur dari total 51 cabur yang diselenggarakan oleh tuan rumah Thailand. Kontingen Indonesia sendiri sudah berangkat secara bertahap sejak 28 November lalu. Sementara pembukaan resmi SEA Games ke-33 akan berlangsung pada 9 Desember 2025 dan direncanakan berakhir pada 20 Desember mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI. Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.